Berikut ini adalah 6 aturan libur Natal dan Tahun Baru serta libur akhir semester dari Kemdikbudristek. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merilis surat edaran terkait peniadaan libur Nataru dan libur akhir semester ganjil tahun 2021-2022 di sekolah dan perguruan tinggi. Surat edaran nomor 29 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek tertanggal 1 Desember tersebut mengatur pembagian rapot dan libur bagi siswa hingga peniadaan cuti bagi pendidik dan tenaga kependidikan ASN di periode Nataru 2021-2022 ini. Salah satu bunyi dari edaran tersebut adalah poin 2, yaitu tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan di satuan pendidikan selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Demikian salah satu bunyi dari edaran Kemdikbudristek nomor 29 tahun 2021 tersebut. Surat edaran Kemdikbudristek ini juga menghimbau kepada penyelenggara sekolah dan perguruan tinggi swasta untuk menunda pengambilan cuti bagi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikannya ke periode setelah libur Nataru. Kemudian surat edaran Kemdikbudristek nomor 29 tahun 2021 ini juga merupakan respon terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2021 yaitu terkait pencegahan penyebaran COVID-19 selama periode Natal dan Tahun Baru. Nah, Inmendagri ini menetapkan periode Nataru itu jatuh pada tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Lalu apa saja sebetulnya aturan libur Nataru dan libur semester dari Kemdikbudristek? Berikut ini adalah 6 aturan libur Natal dan Tahun Baru serta libur akhir semester dari Kemdikbudristek. Yang pertama adalah menghimbau kepada kepala satuan pendidikan di wilayah saudara untuk melaksanakan pembagian rapot semester 1 tahun ajaran 2021-2022 bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada bulan Januari 2022. Kemudian tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan di satuan pendidikan selama periode Nataru tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022. Yang ketiga, menerapkan protokol kesehatan atau prokes yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan, serta testing, tracing, dan treatment. Poin selanjutnya adalah tidak memberikan cuti kepada pendidik dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Selanjutnya, menghimbau kepada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk menunda pengambilan cuti bagi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikannya setelah periode libur Nataru. Kemudian, menghimbau kepada warga satuan pendidikan untuk tidak berpergian dan tidak pulang kampung keluar daerah dengan tujuan yang tidak primer, tidak penting, tidak mendesak selama periode Nataru. Berdasarkan surat edaran tersebut, siswa, guru, hingga tenaga kependidikan tidak menjalani libur Nataru dan libur semester ganjil, dan warga sekolah dan kampus juga dihimbau untuk tidak mudik dan bepergian keluar daerah jika tidak mendesak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus dilakukan di setiap satuan pendidikan ketika momen libur Nataru ini ditiadakan? Nah, kepala sekolah ataupun juga siswa baik yang ada di satuan pendidikan, di kampus ataupun di mana saja berada di lingkungan pendidikan yang lain, Anda bisa melakukan, misalkan untuk siswa itu adalah peningkatan keterampilan siswa ya, mulai dari olahraganya ataupun juga literasinya dan sebagainya. Itu bisa diisi dengan hal-hal yang positif lah bagi peningkatan keterampilan siswa. Kemudian untuk tenaga pendidik dan kependidikannya misalkan ada BIMTEK khusus misalkan ya, dari pengawas ataupun juga dari jabatan lain yang memang bermanfaat bagi kemajuan sekolah tersebut. Misalkan peningkatan kapasitas bendahara, terus juga peningkatan kapasitas kepala sekolah, kemudian juga bedah buku dan sebagainya. Yang penting kegiatannya bersifat positif.
Nah, demikian edaran dari Kemdikbudristek terkait Nataru dan libur semester ganjil. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Saya Rizal Gibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.